Halo guys, jadi kali ini kita pertama kali nih podcast offline ya pertama. Sorry, nggak pertama kali. Enggak ya, nggak pertama. Yang pertamanya kita di mana? Dua gua. Yang pas Oh, kita reaction video. Oh itu reaction beda, tapi Oh, kan iya, itu sorry. video. Kalau ini kan benar-benar podcast nih ceritanya. Jadi kita akan ngebahas fenomena yang cukup apa ya, menjadi sesuatu momok lah dalam dunia kerja gitu. Salah satunya adalah Gara-gara XR kayak sering nih. betul. Gue tau dulu nih kenapa lu bilangnya momok. Iya, emang itu salah. Kan Ya, makanya kan kita mau Kita- bahas kita di sini. cerita dulu Kita aja. mau bahas di sini ceritanya. Iya. Jadi kita mau bahas tentang fenomena yang namanya kutu loncat, guys. Iya, generasi kita nih dianggap sebagai generasi kutu loncat karena sering-sering banget nih untuk pindah-pindah kantor, pindah-pindah kerja yang menjanjikan adanya advantage tertentu. Paling dominan adalah gaji biasanya ya. Betul. Dan makanya royalitas kita dianggap Loyalitas. royal itu beda ya, Iya, beda. kebangsawan. Nah. Loyalitas kita karena suka dianggap nggak loyal ya. Dianggapnya wah gampang banget tergiur oleh uang untuk pindah gitu. tapi kalau di sini sih sebenarnya kayaknya sebenarnya mungkin gua doang kali ya. Iya. Mungkin kalau orang pernah tahu nih, Koko Ivan kan entrepreneur. Kan dikoreksi. Kalau Koko Biondi Budak loyal korporat. banget sama perusahaannya. korporat. Jadi mungkin gua yang emang yang masuk sama mereka tuh gua maksudnya. Tapi di kita pun diskusi siapa paling mau pindah kayaknya ada apa ya di kelompok kecil kita lah misalkan. Terus jadi pernah juga kenapa pindah dan kok cepet banget pindah, bener gak? Iya, kayaknya cuma dia doang ya nggak sih? Iya bener. Di Bener, circle bener. kita yang Bener, kelompok bener. kecil, Ivan, Dede kayaknya enggak. Dede udah berapa tahun baru pindah ke kantor. Nggak terlalu di momok lah gitu. Kayaknya yang paling kelihatan nih dalam pandemi Oke. cuma Kok Ferdi. Oke. Mungkin gua klarifikasi dulu ya. Wes. Enggak, tapi masalahnya gini, pindah itu, oke, gue tanya dulu ke kalian. Gue merasa lagi interview nih. Jadi kalian mikir gue pindah kenapa ya? Iya, karena ada keuntungan lebih yang didapat dari Oke, ya itu satu. perusahaan itu. Kalau menurut lu? Mungkin gak nyaman? Atau mau nyari pengalaman baru? Oke. Bosen? Ya itu, nah, kalau gue pribadi sih gue nggak kayak gitu. Tapi memang itu alasan yang valid menurut gue karena gue dengar dari orang-orang banyak tuh memang banyak yang kayak gitu. Antara lingkungan kerjanya tuh nggak bagus, jadi dia mau kayak males-malesan gitu, jadi makanya mau pindah. Nah tapi kalau gue pribadi sih gue lebih ke ya tadi Ivan bilang sih, duit. Materialistis. Iya. Enggak, tapi ya seperti yang kalian tahu lah kalau generasi sekarang mungkin ya itu lebih apa ya, lebih rentan memang dalam pindah-pindah lingkungan, pindah-pindah kerja karena lingkungannya. Terus juga ya mungkin karena lebih gampang kali ya. Kalau memang sih kalau dibandingkan sama yang baby boomers itu pasti mereka benci banget kita ini yang suka pindah-pindah karena mereka tuh kan bisa lulus kuliah langsung kerja sampai sekarang masih di tempat yang sama tuh banyak banget nih kayak gitu. Di tempat gue kerja tuh ada yang kayak gitu. Terus dia ngeliat kok bisa sih pindah cepat gitu. Tapi kalau gue pribadi sih soalnya mungkin gue sendiri sih emang orang itu tipenya yang bisa adaptasi cepat gitu. Jadi gue nggak terlalu peduli sebenarnya lingkungan kerja gue tuh kayak gimana. Karena kan gue nanya sih ada beberapa orang, gue nanya ke orang-orang nih yang udah lama banget nih kerja kayak tempat yang sama, gue nanya kenapa sih lu nggak pindah? Gue nanya ke Kom bahkan pernah gue nanya. Kenapa lo pindah? Iya. Kenapa lu nggak pindah-pindah? Kayak mungkin maksudnya Biondi punya keluh kesah sendiri lah. Iya. Ini kalau bosnya Biondi denger, Yakin aja. Udah tahu. nggak, tapi ya kan pasti Biondi juga pasti punya keluh kesah. Gue nanya kan kenapa, terus ya gue juga nanya orang-orang lain. Rata-rata mereka itu satu takut akan perubahan. Udah nyaman. Ya betul. Mereka tuh nggak berani. Kalau kasarnya itu mereka nggak berani keluar dari comfort zone, gitu kan. Tapi ya itu kan terus ditambah sekarang ini option tuh udah banyak banget. Nah kayak dulu lah beda. Dulu lu nyari pekerjaan mungkin susah banget kan. Mungkin nggak tahu, gue nggak tahu apakah lihat dari koran gitu. Mungkin kan terjadi kayak gitu. Udah vacancy dilingkarin. Ya, kalau sekarang kan kayak udah ada LinkedIn, Jobstreet, Glassdoor dan lain-lain. Bahkan ada headhunter yang mencari. Betul. Bahkan kalau lu bener-bener bagus banget, lu yang dicari. Betul, Bukan lu yang mencari pekerjaan. Betul. Gitu. Makanya menurut gua hal seperti itu udah lumrah. Kayak kalau lu memang resource yang bagus, pasti lu bakal dicari sama perusahaan-perusahaan gitu. Tapi menarik ya. Tadi kan kita sempat bahas Ferdi ini pindah gara-gara duit ya. Tapi mungkin nggak lu kalau stay gajinya bisa naik juga? Maksudnya dalam arti peningkatannya tuh mengejar lah ibaratnya. Mungkin dipromot atau adjustment gitu kan. Ternyata menurut gua jeleknya perusahaan tuh seperti itu. Kalau mau pindah baru, kamu kenapa? Betul. Langsung ditanya. Kamu bos. Enggak ya. Betul kayak gitu. Jadi
kalau misalnya gue diem aja, udah dibiarin aja nih. Begitu gue bilang saya mau pindah ke tempat lain karena dapat offer yang bagus baru tuh. Kenapa pindah gitu kayak. Gajinya kurang ya, kok kurang apa? Ya pasti kalau saya mau pindah pasti tanya dulu alasannya apa. Tapi kalau gue seneng tembak aja ya, nggak offer. Kalau saya nggak offer gue karena memang gue mencarinya itu gitu. Dan ya itu habis itu udah tahu baru biasanya di adjust. Bilang dia ini kita misalnya segini nih, kamu terima atau enggak? Itu biasanya sih kayak gitu sih. I see. Tapi ya mungkin kalau itu kan gue dari sisi karyawan ya, mungkin dari Kokobiondi ini sebagai sisi Iya, sebagai SR kan lu yang sering melayani ini ya. Tapi gue juga nggak tahu sih ya, mungkin Kokobiondi kan SR nih, bisa bilang SR-SR-an lah. Karena semua dikerjain. Iya. Gue nggak tahu sih bahkan sekarang dia masih kerjain SR atau enggak. Kayak sekarang udah ngerjain ngurusin proyek lah, Ngurusin keluarga bos. Iya, betul. Mungkin nanti bosnya kalau anaknya sunatan. Nah, coba cari ini kalau dokter. direkam. tolong kamu jadi PIC ya, jadi di acara ulang tahun anak saya. Tolong kamu terima tamu. Betul. Paling takut nih kalau ada begini. Tapi gimana ya, kalau memang dibilang apa ya, fenomena foto loncat ada terutama buat yang golongan IT sih biasanya. Karena kalau kita tahu kan IT itu cukup cepat lah flow-nya begitu. Dan alasannya ya memang bukan karena nggak betah. Kayak Koko Ferdly bilang memang cenderung lebih ke uang biasanya, lebih ke gaji dan benefit lainnya. Karena memang gimana ya, kalau segi pekerjaan, segi IT itu sebenarnya mungkin ini bisa diklarifikasi kalau gue salah ya. Salah. Ya saya kelas dulu aja ya. Kayak kalau misalkan apa namanya, kalau IT kan cenderung apa ya, mungkin lebih banyak berkaitan dengan coding mungkin ya, lebih ke apa full stack, front end, back end begitu ya. Nggak terlalu banyak berkaitan dengan yang kayak misalkan singgungan dengan divisi lain atau misalkan anggota tim lain gitu yang nggak sependapat, atau kan misalkan ya lingkungan yang toksik gitu, misalkan apa namanya disindir tempat kerja atau di ya pokoknya begitulah yang kita bayangan-bayangan toxic culture gitu. Tapi kalau IT ini menurut gue sih ya cenderung ya diem aja gitu di depan PC atau laptop gitu kan, ngoding, maka mereka bisa WFH gitu kan. Gue rasa aja memang concernnya bukan lebih ke lingkungannya yang nggak bikin gak nyaman, tapi memang benar only benefit. Mungkin ya. Jadi sebetulnya perusahaan pun kalau dari pandangan HR lu kan, kalau si IT ini sering pindah-pindah atau sering ganti-ganti orang, nggak banyak masalah di lu pribadi. Ini sebagai apa nih? Sebagai SR, sebagai bos lah, sebagai pemilik company gitu. Sebagai bosku bukan bos. Lalu kan pemegang saham kan. Karena kalau gue lihat kan misalnya kalau gue di bidang bangunan gitu, kalau ganti orang nih, misalkan pertama dia harus tahu history proyek ini gimana. Pasti ada bikin media kayak gini pasti ada historinya atau bikin tembok ini. Nah kalau di IT gimana tuh? Kalau dulu nih sebagai kita nanya si pelakunya. Gue kayak tersangka ya. Tapi rasanya memang benar kan yang namanya misalkan sambil contohnya aplikasi gitu ya kan, aplikasi atau web yang dikembangkan itu kan bukan semata-mata bisa di handover ke orang gitu. Oh ya ini udah ganti orang, kamu kasih ke ini gitu loh. Gak bisa semata-mata itu kan, harus bikin dari awal lagi, dia harus bagian lagi mungkin codingnya atau apanya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau ditanya berat atau enggak ya pasti berat gitu kan, karena kan harus nyari pengganti dan itu kan butuh waktu. Belum tentu dia apa ya, mungkin IT sekarang banyak, tapi yang mungkin punya kemampuan yang kita mau itu jarang gitu loh. Jadi ya memang gampang-gampang susah gitu. Kalau dibilang rotasinya cepat, banyak yang keluar masuk, ada, nyari penggantinya susah, gampang-gampang susah juga. Gitu sih. Setuju? Enggak atau gimana? Mungkin gue mau klarifikasi juga deh kan. Tadi kan kata Kokobiondi kan, kalau salah benerin gue ya. Oke, gue bilang salah. Salah. Enggak dong, kan tadi salah bukan berarti itu hal yang buruk. Betul. Gue mengkoreksi dari sudut pandang gue ya. Oke, boleh. Gue pribadi sih gue bukan IT yang bener-bener IT yang kayak lu bilang yang full stack back end front end gitu, gue gak kayak gitu. Tapi mungkin menurut gue bagusnya di dunia IT itu ya itu kayak itu kan bahasa tuh lumayan universal lah. Kayak bahasa pemrograman Java lah, JavaScript ya gitu-gitulah intinya. Python. Jadi nggak bikin silo gitu. Kalau saya orang-orang di dunia tech gitu pasti bilang silo. Jadi kayak knowledge-nya tuh dia tahu sendiri. Terus biasa di IT itu ya ada yang namanya bikin dokumentasi. Jadi kalau saya emang pindah pun ya lu mesti handover, lu mesti dikelan dokumentasi, lu mesti handover. Bahkan kalau misalnya udah nemu penggantinya sebelum dia cabut, lu ngajarin dulu ke pengganti lu. Harusnya sih begitu, harusnya ya. Ini kalau perusahaannya bener ya, kalau perusahaannya bener, ini baik perusahaan. Betul. Nah, terus itu kan idealnya begitu. Ya, tadi apalagi sih gue lupa ngomong apa. Banyak banget tapi gue masih kayak oke.
Apalagi ya? Oh, kalau soal lingkungan, gue kurang setuju sih kalau selalu bilang IT kerjanya cuma di IT doang, coding doang. Enggak sih. Emang mereka robot. Hewannya memang iya. Enggak, karena begini loh. Karena semuanya itu tuh pasti kan dia bikin sesuatu ada atasnya lagi. Maksudnya ada seseorang yang meminta dia bikin ini gitu. Contoh kalau misalnya lu bikin misalnya aplikasi e-commerce lah misalnya, anggap nggak mungkin dong si IT tiba-tiba lagi ngoding gue mau bikin ini ya. Kan nggak kayak gitu. Pasti ada dari orang bisnisnya, usernya yang bilang gue mau punya kayak gini nih. Biasanya makanya ada business analyst, ada product owner gitu. Itu tuh banyak banget. Jadi hubungan itu banyak banget. Bahkan kalau misalnya kalian tahu sekarang tuh ini udah agak teknis sih. Jadi sekarang itu tuh udah agile kalau orang bilangnya cara kerjanya. Jadi di satu sekarang kayak ada satu tribe, isinya tuh ada developernya, ada product ownernya. Satu tim udah paket lengkap. Betul. Satu tim paket lengkap. Betul. Itu tuh udah pasti banget lu bakal berinteraksi dengan orang. Karena bahkan hampir setiap hari lu bakal meeting. Ada daily stand up, daily meeting gitu lah intinya. Dan terus ada clock in clock outnya gue juga ini. Pokoknya nggak melulu bener-bener yang ngoding doang di depan komputer tuh enggak sih. Pasti justru menurut gue malah banyak berinteraksi dengan orang lain gitu. Dan ini pengalaman orang-orang ya, dari teman-teman gue sih dengar doang ya, banyak ada yang konflik juga dari situ. Apalagi kalau misalnya kayak nggak kerjasama yang kurang bagus gitu kan. Terus kayak ada yang ambis banget misalnya yang kayak gue mau kayak kerjaan ini tuh pokoknya gue yang kerjain gitu. Padahal kan misalnya enggak, ada yang gitu kan, itu kan memicu konflik banget. Jadi menurut gue sebenarnya balik ke pribadi orang lagi ya masing-masing. Kayak gue juga, temen gue banyak banget juga yang kayak gitu, yang sebenarnya yang stay udah lama tuh banyak banget. Gue kan dulu kan di bank yang besar itu. Iya. Number one in Indonesia. Enggak number one lah. Oh, udah nggak number one? Number one yang private ya. Yang private. Iya. Kalau yang bukan yang BUMN. Oh iya, oke. Hati-hati nih klarifikasinya nih. Oke. Katanya ya gitu. Jadi teman gue banyak yang masih stay di situ gitu. Jadi mungkin cuma gue doang sebenarnya. Orang-orang juga begitu tahu gue dari sana tuh pasti nih, kenapa lu pindah? Oh iya, there's a good opportunity, why you go? Semua tuh nanya gue kayak gitu, terus gue kayak, ya gue bukan tipe orang yang mau stay lama-lama soalnya. Kayak gue maunya tuh, mumpung masih muda ya cari opportunity yang baru-baru dulu lah, gitu sih. Nah kayak gue bilang, jangan generalisasi semua gen yang kayak kita nih. Gue nggak tahu kita generasi apa sih. Kita generasi Y katanya. Y, milenial. Y itu milenial sama Y itu milenial. Ya itu ya generasi kita, apalagi generasi mungkin yang Z nantinya itu sangat-sangat Satu bulan belum ini udah pindah. Iya, volatile itu apa sih namanya tuh kalau misalnya di bahasa SR apa namanya kalau orang pindah-pindah gitu? Apa ya? Kayaknya nggak ada istilahnya. Dia bukan SR, Iya, betul. Dia udah jadi mantu bos. Iya. Ya, makanya intinya jangan generalisasi lah gitu, karena nggak semua orang kayak gitu. Ini contohnya Kobe ini kan sama semua orang sama gue, tapi dia nggak pindah. Aku bertahan. Nah, Bion, ini kan kita udah tahu nih, ternyata generasi kita nih banyak banget yang sering pindah. Dan kalau lu sebagai HR dan pihak owner, gimana nih menangkalinya gitu? Owner, kan owner malah lu dong perusahaan. Dia justru mau belajar kayak. Betul. Apa ya? Mungkin ya simpelnya kita ngeliat dari kebutuhan dasarnya si manusia itu dulu ya. Kalau ya kita tahu teori kebutuhannya si Maslow itu, yang paling basicnya kan kebutuhan fisiologis ya, makan, minum dan lain sebagainya. Kalau di dunia kerja mungkin itu simpelnya duit ya, gaji gitu kan. Gajinya dia udah mencukupi atau belum gitu kan. Praktek teorinya kan begitu. Gue mau potong bentar boleh gak? Apa tuh? Seberapa besar cukup tuh? Seberapa cukup? Nah iya, maksudnya lalu gimana? Kalau yang dulu belum cukup gimana? Enggak, Bion. Itu setuju sih. Gue setuju kata Soferdi kali ini. Betul. Kalau nggak kan lu bilang udah cukup atau belum? Ya cukup itu berapa gitu? Nggak ada, pasti nggak ada. Menurut gua, lu nggak bisa bilang gaji itu di pertama kalau gitu, di paling bawah. Bisa. Gua nggak setuju. Waduh. Galak ya. Nggak, kita dengar dulu teorinya. Kita dengar dulu. Kan teorinya gampang. Oh, iya. Rasanya susah. Ini berarti bukan Maslow. Lagi nih dia. Biondilo. Ya, Biondilo. Gandalo. Gandalo. Gue bikin teori baru ya. Siapanya Otto Turing? Gandalo. Lu bikin udah peer review belum? Belum sih. Tapi gue ada penelitian yang udah dipilih. Wih. Sombong. Udah kalau tadi mana? Ya, kalau bicara soal gaji cukup atau enggak itu sih ini nyambung lagi ke
ketika lu harus tentuin sebagai owner maupun sebagai company ya lu harus tentuin basic range salary buat posisi itu berapa gitu. Misalkan di misalkan perusahaan sekarang nih misalkan basicnya misalkan dari mana ya, pokoknya ada range-nya lah gitu ya. Kalau selama itu masih tahapannya dia masih masuk dalam range itu, atau misalkan kalau misalkan dia mau naik, apakah dia bisa mungkin promote kan? Dipromote kan berarti kan levelnya naik, range-nya juga beda lagi dong. Nah itu apakah dia capable buat di situ? Kalau seandainya ya itu yang paling mentok kan, pasti kan ada range-nya. Itu yang justru yang safeguarding-nya buat perusahaan gitu. Jangan sampai salary-nya itu over. Oke, justru kalau soal ngomongin gaji ya, ini lebih kontroversial lagi sih. Apa tuh? Menurut gua gaji itu harus di open. Harus semua orang tuh harus tahu gitu. Nggak boleh. Nah itu menurut gue salahnya. Kayak gini, kayak misalnya nih, gue sama lu misal, gue punya gaji misalnya 10 juta, lu punya gaji 6 juta misalnya. Misalnya posisi kita sama, menurut lu adil gak? Nah, ya nggak adil. Nggak adil kan? Nggak adil. Terus ya itu seberapa cukup kah cukup itu gitu? Nyata 10 juta head on, punya istri 2. Makanya. Misalnya nggak, Kita maksud single, gini loh kan, cukup. kalau dari teori gue kan gue bilang perusahaan tuh harus punya range-nya berapa sampai berapa. Nah kenapa harus beda-beda? Kalau misalnya, kalau misalnya nih, kalau misalnya semua karyawan itu tahu gitu kalau gue posisi ini, jabatan gue ini, gaji gue bakal segini, itu kan nggak mungkin ada kesenjangan antara gaji gitu. Jadi lu juga tahu gitu, oh ini yang gue dapatkan, gue bakal dapat segini gitu. Nggak ada lagi tuh yang namanya, kok di perusahaan lain gue dapat segini ya, kayak gitu loh. Maksudnya kayak apa ya? Itu tuh sebenarnya menurut gue lebih, gue juga nggak tahu sih kenapa orang-orang tuh sangat-sangat mengasihkan gaji tuh gunanya itu apa gitu, gue nggak tahu sebenarnya. Gunanya tuh cuma menguntungkan perusahaan doang sebenarnya. Dan ya biar gak cemburu sosial sih ya palingan. Maksudnya Ya kayak itu balik ke perusahaan lagi dong. Harusnya dia harusnya nggak kayak gitu dong. Dia harusnya nggak boleh membeda-bedakan kayak misal gue malu kerja sama jabatan sama, masa iya gajinya beda? bisa. Tapi mungkin aja maksud gue ini kan Enggak dong. siapa tahu di posisi sama tapi ternyata satu kerjanya lebih cepet Lebih atau baik. mungkin komunikasi lebih jago gitu. Siapa tahu itu jadi poin plus. Bisa kerjanya lebih lama gitu ya, dia udah lama duluan, nggak mungkin yang sama Nah, kayak baru. ya itu beda lagi. Itu performance bonus lah. Oh, jadi lu Jadi basic salary-nya tuh udah tahu. jadi kalau lu pribadi lebih suka semua basic bonus sama, Iya. cuma kan masing-masing ada si Oh. Ya itu maksudnya supaya nggak memunculkan kecemburuan itu loh. Kayak tadi Doni bilang kan takut ada kecemburuan. Nah, caranya biar nggak cemburu ya lu samain lah dari awal. Kenapa lu mesti lu beda-bedain gitu? Beda dong. Nah, yang membedanya justru itu kan gapok. Ya. Ada tunjangan lain lagi. Oke. Tunjangan komunikasi, tunjangan Ya. transport, tunjangan jabatan dan sebagainya. Gitu. Nah enggak, ini posisinya nih harusnya ada 2 orang posisinya sama, jabatannya sama, kerjanya sama lah pokoknya. Misalnya anggaplah yang terus nama ya pokoknya intinya 2 orang yang sama, kerjanya sama, gajinya jabatannya sama, pokoknya intinya semua sama deh. Mungkin kan gajinya beda. Mungkin kan. Mungkin. Kenapa kayak begitu? by the way gue pernah jadi posisi itu loh. Nah, Kalau ditanya begitu ya kembali ke company-nya masing-masing ya. Mungkin treatment-nya beda, mungkin dia memang apa ya tadi kan faktornya bisa jadi karena pengalamannya dia lebih banyak, mungkin yang satu masih baru gitu kan. Atau misalkan ya lah kalau kayak gitu mas, ya aneh dong. Kan ini posisi sama, jabatan sama loh. Nah mungkin masa experience tapi posisi sama, jabatan sama. Ya, Kalau itu kan jabatannya beda gitu lu semuanya. bisa lah. Experience 2 tahun sama-sama entry level bisa loh. Well, kita balik dulu. Jadi kalau versinya ini Koko Biondi ini cara preventif gimana? Oke, kayaknya duit memang Duit jadi itu masalah. sebenarnya kompleks. Iya, masalah dia. Sebenarnya kompleks, cuman kan ya teorinya kan basicnya company kan harus kasih gaji yang sesuai lah buat supaya dia bikin dia bertahan kayak Koko Friendly ini contohnya gitu kan. Terus yang kedua kan misalkan tadi yang kalau kita naik ke satu tingkat lagi itu kan biasanya safety kalau nggak salah. Safety itu biasanya ya kalau menurut gue sih safety sama sosial yang kebutuhan masuk ketiga itu ya jadi mirip-mirip lah kalau di dunia kerja. Apakah dia merasa safe dengan di pekerjaannya dia begitu ya? Mungkin lingkungan kerja, mungkin oke gajinya gede, tapi dia kerjanya nggak nyaman gitu ya. Manjat tower sutat misalkan gitu kan, resikonya gede gitu ya, amit-amit gitu kan. Itu bikin dia nggak nyaman misalkan, atau mungkin ya sering keluar kota misalkan, jarang pulang ke rumah gitu kan, jarang ketemu keluarga, itu juga bisa jadi pertimbangan. Atau mungkin ya simple lainnya ya lingkungannya nggak bagus gitu kan, dia nggak misalkan kayak tadi perasaan rahasia perusahaan tuh kayak ditutup-tutupin lah, dia nggak tahu dia kedepannya bakal gimana, dia nggak tahu misalkan di company ini bisa tiba-tiba bulan depan bangkrut terus dia kemana, itu nggak tahu, ketidakjelasan seperti itu misalkan. Kalau resiko diomongin orang ada nggak?
bisa ada. Kalau digosipin. Bisa. Itu kan masuk juga ke sana. Misalkan lingkungan yang toksik begitulah ya. Oke. Toxic. Ini kok ngomongnya kayak curcol gitu ya? Enggak sih. Kan gue pelaku IPS salahnya. Oke, buat para teman-teman Kojondi yang mendengarkan, hati-hati. Kalian diomongin. Iya. Terus ya begitu sih palingan ya. Paling membuat ya lingkungan yang nyaman gitu ya untuk bekerja. Caranya ya tadi kayak paling simpel dan paling basic mungkin gaji gitu kan ya. Tapi hal lainnya juga bisa digajikan. Kalau kita kembali ke yang paling pertama lagi kan, kadang tuh kalau perusahaan-perusahaan yang startup atau yang keren-keren sekarang tuh kayak misalkan yang lamanya hijau itu e-commerce. Iya, oke. Nah, misalkan itu tuh gue tahu tuh dia tiap pagi suka kasih sarapan, siang ada makan siang, malam ada ini, terus malam ada kadang suka ada artis datang gitu kan kasih yang nggak tahu lah kegiatannya dia. Kegiatannya kayak gitu kan bikin orang betah gitu kan. Benefit lainnya itu yang nggak cuma gaji gitu ya, yang bisa bikin seseorang tuh bertahan. Iya. Tuh gue setuju sih, emang ada orang-orang yang stay itu di situ karena lingkungannya itu sih. Karena benefitnya sih, prestigiousnya juga gitu kan. Kerja di perusahaan ini keren loh gitu. Walaupun kita nggak tahu dia kerjanya sebagai apa, misalnya sebagai OB. Wah, kamu ngino Wah, OB. iya, wah. Nggak boleh nih. Kita Cancel. cancel. Tapi kurang lebih begitulah contohnya lah ya. Tapi kan ada kebanggaan sendiri kan biasanya. Itu baru layer kedua. 2 ke 3 sih sebenarnya. Apakah mulai ratus makin penting makin Bisa. Itu berarti bukan piramida dong, iya trapesium. itu bisa. Ya udah, gue lanjutin nih ya. Masih ada. Singkat. Jadi bukan piramida lagi gitu. Iya. Ini Nah, gandalo, ini trapesium. ini juga mungkin persoalan. Dulu gue pernah berpikir juga sih yang di sini masalah aktualisasi. Jadi kan tahap berikutnya kan aktualisasi lah kurang lebih ya. Jadi apakah ada career progression di perusahaan itu gitu kan? Apakah dia bakal stuck di sini terus atau misalkan ada misalkan kalau kamu misalkan mau naik jabatan atau naik gaji kamu harus kerja gini, harus targetnya segini gitu kan. Itu kan jelas dong. Yeah. Kalau dia jelas kan pasti ada target. Kalau dia emang ambis atau emang dia ada tujuan ke sana, dia kan pasti berusaha. Tapi kalau misalkan ya udah gini terus nggak tahu sampai kapan, ya udah itu kan bikin orang nggak betah kan. Bikin orang jadi bete, gue nggak jelas di sini, gue nggak ada kejelasan, ya udahlah gue cari yang lebih jelas aja yang lebih baik gitu. Itu sih prakteknya nggak tahu tiap perusahaan bisa beda. Ya, tapi gua rasa ini memang akan jadi tren sih. Mungkin mesti beberapa tahun ke depan ya. Mungkin kata Covid bener, jangan generasi selanjutnya lebih cepat lagi, kita nggak tahu ya. Tapi bahkan ada tren kayak di Jepang kan satu perusahaan seumur hidup kan punya tren, maksudnya punya lifestyle gitu. Ya nggak tahu apa jangan Indonesia akan punya lifestyle seperti itu atau Dulu kayak gitu justru. Dulu Indonesia juga gitu. Enggak, menurut gua ya itu kayak gue bilang ya di tempat kerja gua kan nggak mungkin semuanya orang. Oh betul, orang-orang yang lebih. Iya, gua nanya berapa tahun di sini dari lulus kuliah. Kaget nggak lu? Maksudnya kayak gue sih merasa kayak maksudnya gue ngerti sih orang zaman dulu pikirannya kan mungkin beda sekarang. Dan satu lagi, kebutuhan hidup zaman dulu sama kebutuhan hidup zaman sekarang juga beda. Sekarang makin banyak lifestyle-nya. Bensin naik terus. Iya. Bener dong. Betul. Inflasi juga naik, ada terus kan. Itu juga jadi sudut pandang yang beda sih kalau mau ngebahas masalah perbedaan generasi ya. Tapi kita nggak bahas generasi. Enggak, itu lanjut episode aja ya. Mungkin ini biar nggak kepanjangan ya. Mungkin ya kamu pindah-pindah, kamu stay, nanti kamu nggak menyesal. Kamu tahu apa yang kamu lakuin kali ya. Jadi ya pindah, nggak pindah, asal jangan nggak kerja. Mungkin gue nambahin juga nih. Iya. Zaman sekarang ini justru ada lagi yang dicari oleh orang-orang. Apa tuh? Bisa WFH. Remote ya. Itu salah satu yang dicari-cari loh sama karyawan. Dan perusahahan pun juga beberapa tuh udah memarketingkan hal tersebut. Hal tersebut. Itu Ya. sebagai benefit. Betul, sih, itu salah satu nilai jual perusahaan itu. Dia bahkan bilang salah satu ketujuan remote working tujuannya buat mengattract orang-orang buat bisa ke sana. Karena orang udah dari yang WFH tuh kayak udah merasa lah kayak lebih enak tuh WFH. Gua nggak tahu sih, itu baik peran pribadi, cuma kayak ya itu salah satu nilai jual juga gitu. Kayak ya itu salah satu perkembangan zaman juga gitu. Mungkin dulu nggak mungkin kan ada orang mikir kayak gitu. Sekarang ya bisa kayak gitu. Iya, pandemi membawa apa ya? Fresh Ya gitu. Maksud gua ya kita bisa lihat dari itulah contoh yang paling mungkin agak konkret lah. Kita bisa merasakan beberapa tahun lalu nggak mungkin. Ada orang bisa kepikiran kalau gue bisa kerja dari rumah tuh kayak ya ada, cuma nggak sebanyak itu gitu. Iya. Cuma kalau sekarang tuh hal udah yang lumrah. Nggak tahu lagi kedepannya kan ada lagi bisa jadi ada lagi yang bisa memberikan nilai jual lagi. Mungkin WFH, work from anywhere. Iya, itu bahkan beberapa perusahaan udah menerapkan kayak gitu sih. WFA kali itu. Ya, atau mungkin Everywhere. atau mungkin nggak usah kerja sama sekali, tapi digaji ya. Tidak mungkin itu ada. YouTube
kesepian. Iya. Jadi kurang lebih begitu ya pembahasan kita tentang fenomena yang lagi cukup hits lah di fenomena generasi kita sekarang, putu loncat gitu ya. Ini kenapa ngomong konten juga? Gue padahal nggak Cimina, gue padahal Cimina tuh masih lumayan lama loh guys. Gue klarifikasi aja ya, masih 2 tahun, setahun gitu. Dan lagi mau pindah. Gak. Katanya mau nyari-nyari. Gak ada. Nah, kalau untuk teman-teman, kalian termasuk generasi yang mana nih? Generasi yang suka loncat-loncat atau yang milih loyalitas sampai akhir hayat mungkin? Coba kasih jawaban kalian di kolom komentar.